Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam rahayu. Saya mendoakan terlebih dahulu kepada subscriber, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, baik dalam aktivitas maupun kalian lagi dalam perjalanan. Bersama Cik Raden. Cik Raden mendoakan semoga kalian selalu dipanjangkan umur, selalu diberikan kekuatan, kalian diberikan kesehatan terutama jasmani dan rohani. Jumpa lagi sahabat ya. Mungkin kalian menyimak, melihat ketika gerombolan, iya saya lupa sahabat ya, lagi enak-enak bicara seperti ini, saya belum coba apa namanya tes suara, tapi tes suara kita mantap ya, mantap. Suara kita mantap, kita kamera yang kita benerin sedikit sahabat ya, biar tambah mantap lagi ya. Iya, terima kasih Banten Agus. Banten, terima kasih Gus, sehat-sehat Gus ya, sudah bergabung, sudah hadir. Jadi ketika kalian benar-benar sudah mengetahui, melihat di mana Bangre Lampung dengan secara baik-baik, bahkan mengarahkan kepada si gerombolan setan merah supaya mereka menunjukkan dengan proses yang ada, mudah-mudahan dia atau setan merah bersama sahabat-sahabatnya atau gerombolannya itu benar-benar menanamkan niat yang tulus, niat yang sungguh-sungguh, membuktikan kebenaran itu bahwasanya mereka mau sadar, mereka mau tobat, mereka mau berbuat baik. Itu yang kita harapkan. Adapun kalau nanti mereka masih ya mau tak mau ya habis sudah, mereka tamat riwayatnya sudah ya. Saya masih menghargai Bangre Lampung karena Bangre Lampung selalu mengatakan sama saya, Cik, apapun bentuknya, apabila mereka memang sudah menanamkan niat itikat baik seperti itu, ya kita pun terima. Adapun mereka artinya nanti ke depan mau brutal lagi, mau jahat lagi, mau bagaimana lagi tindakannya, ya silakan, kata Bangre Lampung. Karena itu kan adanya di pribadi mereka. Jadi baik dan buruknya itu ya kita nggak salah lagi katanya. Bener, kalau memang begitu Bang, kata saya, nggak masalah. Tapi ada pihak spiritual lain membolehkan bahwa si Ucup Dragon tuh nggak boleh tinggal di Padepokan. Kalau sifat skala cara Bangre masih melihat daripada kejadian-kejadian mereka. Kalau memang pun mereka artinya nanti katanya mau niat belajar, mau niat katanya mau berbuat baik, ya itu alhamdulillah syukur ya. Karena segala sesuatu itu untuk melangkah kita mencapai dalam satu tujuan dari niat dulu ya. Kalau niat kita bahasanya tidak sesuai yang kita tuju, jangan harap ya. Tapi saya masih 50-50. Artinya 50-50 itu boleh dikatakan saya antara percaya dan tidak. Karena mereka ini masih apa ya, dipengaruhi, bisa mudah sekali diperdaya. Artinya dengan tipu-tipu muslihat mereka, sehingga mereka itu selalu masih ada sedikit yang namanya bukan sadar sebenarnya sadar. Jadi sadar yang sebenarnya sadar itu kalau secara dalam kejelasan yang nyata, dia kembali, artinya setelah kembali hijrah dengan berangkat tadinya meninggalkan dunia hitam ke dunia yang bagus, artinya baik. Nah itu sahabat ya. Maka dari itulah sahabat saya ingatkan,
ya. Jangan lupa kalian subscribe dulu ya channel Ciraden, tombol loncengnya ditekan, loncengnya sampai menyala, di share, subscribe sebanyak-banyaknya karena itu gratis, tidak dipungut biaya ya. Makanya itu saya di sini hadir. Artinya mungkin saya nanti mau bertemu sama Bang Lampung, karena secara dalam instruksi saya pun selalu menegaskan kalau mereka benar-benar tobat, bubarkan itu yang tempat ritual-ritual kalian merasa menguasai tempat lahan Bang Lampung. Alhamdulillah sahabat ya, ketika Bang Lampung sudah mendatangi ke lokasi, mungkin kalian lihat sudah nonton, lihat channelnya. Di situ Bang Lampung artinya mencetuskan, mengatakan kalau memang artinya memang diikuti arahan-arahan itu, Bang pun dengan lapang dada membuka benar-benar pintu lebar ya. Kalau secara maaf ya sudah dimaafkan ya, sudah dimaafkan, siapa namanya gerombolan setan merah itu sudah dimaafkan ya. Kita sebagai manusia ya, masa nggak mau maafkan? Allah aja maha pengampun, maha pemaaf ya. Masa kita sebagai manusia nggak mau? Nah, dengan adanya rasa bijaksana yang ditanamkan sama Bang Lampung, akhirnya mereka menerima. Adapun yang sebagian yang masih, ya memang sih kalau kata Bang Rema, walaupun nggak semua ya, gerombolan-gerombolan setan merah itu ya antara satu, kalau nggak satu ya dua, kalau nggak dua ya tiga, syukur-syukur memang semua mereka benar-benar melangkah niat dari lubuk hati menanamkan sifat kesadaran benar-benar tulus dari hatinya, bukan hanya terpaksa, punya misi, punya tujuan. Nah, namanya manusia sahabat ya, dengan kilah, dengan kelit, dengan belit, apalagi kalau seperti Prabu ya, seperti Allah setan abang, pintar sekali tipu muslihatnya ya. Jangankan manusia sahabat ya, makanya saya katakan manusia ini memang wadah, tapi secara wadah, kalau secara dalam hidup yang nyata di alam semesta ini Allah sudah berikan contoh ya. Makanya musuh adalah manusia tersebut adalah musuh yang nyata, yang benar-benar nyata senyata-nyatanya. Makanya dengan adanya kejadian yang kalian lihat di beranda kami, baik di beranda Ciraden maupun Bang Lampung, itulah salah satu contoh. Contohnya kenapa? Nah, justru setan ini ya, iblis ini, bagaimana caranya dia memang tugasnya mengajak, menghasut supaya si manusia tersebut terjerumus. Manusia tersebut artinya bisa ada teman si iblis, si setan ini tadi, untuk mengajak kita sesat. Bagaimana kita supaya tidak pengaruh? Yaitu tadi, tanamkanlah yang namanya sifat-sifat kalian tuh, banyak-banyaklah kalian namanya itu zikir batin ya. Di mana kalian untuk menguatkan itu ya, dengan keyakinan, ketakwaan, penuh rasa sungguh-sungguh pengen mengenal, pengen tahu, pengen paham. Ya disitulah kalian nanti insya Allah yang namanya tipu muslihat ya, godaan-godaan nggak bakal mempan, nggak bakal kena, nggak bakal masuk ya. Karena kenapa? Disitulah mereka artinya jelas nyata, disitulah mereka benar-benar menanamkan yang namanya tulus ya. Karena secara dalam sejarah yang kita rasakan selama ini, kita tahu selama ini, baik yang disemboikan, yang disampaikan para alim ulama, para kiai, para wali ya, memang setan ini menggoda manusia tiada hentinya sampai akhir hayat. Karena kenapa? Dia pengen sekali manusia-manusia ini terjerumus, artinya masuk ke neraka. Kalau sudah masuk neraka ya susahlah itu ya. Kalau sudah susah, siapa yang akan menolong,
Siapa yang akan membantu? Nah, kalau bukan diri kita sendiri. Tapi kita harapkan, kita berdoa saja, ya. Artinya kita berharap berdoa itu dengan adanya niat di hadapan Bangde Lampung ketika setan abang mengatakan bahwa mau benar-benar tobat, proses, ya, nggak semudah mereka mengucapkan di hadapan Bang Re, langsung Bang Re terima mentah-mentah, ya, bahwa katanya sudah benar-benar tobat, nggak mungkin. Ya. Saya pun sudah katakan 50-50, artinya masih iya, masih tidak. Karena kenapa? Saya nggak bisa dibohongi, walaupun dia manusia, ya. Walaupun dia katanya hebat, nggak bisa saya dibohongi dia. Kenapa? Karena saya punya kekuatan, punya kemampuan yang Allah berikan, yang namanya seperti pengalaman, ya. Sayyidina Ali itu sahabat daripada Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, ada suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Hah? Adalah sekitar 17 menit, 11, 10 menit, 15 menit lah, kurang lebih. Dari mana, Prabu? Dari keliling-keliling aja saya ini. Keliling dari mana? Duduk sini, Prabu, duduk sini. Ya, keliling dari mana? Jadi Prabu ketemu Prabu, kita sahabat, ya. Kelihatan sahabat. Biar kita dekatkan lagi kameranya, ya. Biar jelas. Kalau sudah jelas kan enak. Keliling-keliling dunia Prabu katanya. Nggak tahu keliling mana. Apa maksudnya? Tahu-tahu muncul. Gimana Prabu? Udah jelas enak ya sahabat ya, kita ngobrol begini enaknya, deket ya. Dari mana dirimu Prabu? Dari keliling, habis dari Gunung Petir. Oh, ngapain? Turun, nengok-nengok istilahnya ini aja. Nengok apa? Nengok padepokan yang di sana, yang di Gunung Petir. Oh. Rupanya sudah berantakan semua di sana, ya sudah, aku turun lagi. Terus ngapa kau ke Gunung Petir? Ya, pengen ini aja, jalan-jalan aja. Ya, sudah jenuh soalnya. Ya. Waduh. Terus? Ya jenuh aja. Jadi pengen jalan-jalan aja. Ya. Pokoknya di sana sudah acak-acakan sudah ini semua. Terus? Ya udah turun lagi. Nah begitu saya menyusuri ini sungai ini, ya saya lihat loh, kok ada si Raden di sana. Nah, saya mampir ke sini. Oh gitu. Iya. Kita sembari santai sahabat ya, sembari ngopi. Sahabat-sahabat saya ngajak ngopi. Kita ngopi cappuccino ya. Kopi pahit. Ngopi Prabu. Saya belum bikinin kopi. Oh. Men, itu ambil aja Prabu, itu kameramen saya buat tuh, ambil Prabu. Oh, iya, itu dibuat ambil. Kameramen saya buat kopi tuh. Bawa sini aja Prabu. Bawa sini, ya. Sini aja. Aduh, wangi amat ini. Hah? Wangi apa ini? Woi jelas, kita nggak pernah ketinggalan yang namanya wangi-wangian. Karena wangi-wangian itu adalah salah satu kalau sebutannya sunnah, ya. Jadi gitu. Jadi sunnah itu bukan berarti wajib. Betul, tapi betul, ya. Apabila kita sudah menjalankan secara sunnah, itu mendapat suatu kehormatan atau penghargaan atau pahala. Pahala kalau kata secara dalam keterangan orang Arab itu pahala ya. Iya. Nah, kalau kita di Indonesia itu wangi-wangian itu di mana tautan, ikatan, hubungan ketika tersentuhnya baik secara dalam alam yang nyata maupun alam gaib, mereka akan berbaur, mereka akan bersatu, mereka akan mendekat, mereka akan menyapa. Kenapa? Itulah yang kami selalu katakan, tidak pernah ketinggalan yang namanya kami bawa minyak melati keraton
ya. Iya, alhamdulillah waktu pas pembubaran ini kami bubarkan ini waktu itu dengan Bang Rey, Ya, itu guru saya sudah dikasih ini, kasih madu sudah. udah kasih Iya, madu. udah sehat beneran guru saya sekarang. Oh, iya. Enggak celengap-celengapan lagi. Enggak kayak mau seperti ikan mas tuh enggak. Saya Oh, kasih madu, bahkan saya sendiri ikut minumnya juga itu. ikut minum. Sehat beneran Sehat badan, iya. badan. Enggak ada rasa sakit-sakit lagi. Enggak ada. Yang sakit apa tulang segala macam itu udah enggak ada lagi sekarang. Benar-benar enak ya dirasakan. Benar-benar enak ya. Oh, Prabu. Ya. Itu terima kasih beneran saya dengan Bang Rey Lampung. Iya. Ya. Prabu cerita sahabat dia dikasih sama Bang Rey Lampung minyak melati keraton. Kita tadi bawa nggak tahu di mana minyak melati keraton tadi ya. Jadi minyak melati keraton itu memang sahabat ya, baunya radius 50 meter itu masih kecium aromanya. Kenapa? Wanginya luar biasa. Mana rokok saya tadi sih? Ini Tinggalan di gunung. oh ini saya rokok Prabu tuh rokok aja. Ini. Ini rokok apa ini? Udah jangan banyak tai gigi kamu, isip-asip aja. Jadi itulah gunanya kalau kita selalu mengatakan, bagi selalu menyebutkan, menghimbau, mengajak ya. Makanya minyak melati keraton itu nggak sembarangan, nggak ada yang punya sahabat ya. Kalau bukan dari Bunda Ratu Nyi Kidul, waduh nggak mungkin yang namanya minyak melati itu akan kita dapatkan, karena itu adalah suatu petuah, itulah adalah suatu doa, itulah ada suatu yang diberikan secara langsung dari Bunda Ratu ya. Itu minyak melati ini dari Bunda Ratu. Iya. Kalau kalian mau pesan bisa, harganya cukup 100.000 saja ya. 100.000 kalian sudah mendapatkan yang namanya minyak melati keraton. Tadi udah saya bawa sahabat ya, tapi ketinggalan di mana nggak tahu ya. Iya, tapi mungkin kalian sudah tahu ya bentuk minyak melati keraton itu dalam kemasan 1 botol. Biasanya kita jual 500, tapi kalau sahabat-sahabat mau cukup 100.000 saja ya. 100.000 pun itu kalian sudah ikut member ya. Jadi kalian sudah ikut member berarti kalian sudah bergabung daripada grup, bergabung jadi pencipta, pengikut setia di kala kesempatan yang selalu ada di tim Bang Rey Lampung. Kalian pasti tidak pernah ketinggalan informasi ya, secara nyata saya katakan. Itu sahabat ya. Tapi kalau 100.000 itu harus ikut ini apa, member Bang Rey Lampung itu sih. Ya betul. Oh iya. Jadi 100.000 itu sudah ikut jadi anggota member Lampung dan Lampung. Ya. Tapi kalau kalian langsung transfer 300.000 ya, itu mendapatkan 2 madu ya, dan 1 botol minyak melati keraton. Oh. Di situ kalian sudah menjadi anggota member di grup Bang Rey Lampung ya. Mudah-mudahan apabila kalian kesempatan ini mengetahui, saya pun selalu mengatakan sahabat, di sini saya membuka, di sini saya keamanat, ketitipan. Kenapa saya katakan seperti itu? Dengan niat tulus, nawaitu saya bismillah ya. Mudah-mudahan ketika kalian mengalami suatu problema, permasalahan besar dan kecil, gangguan dalam segi urusan, baik urusan rumah tangga, urusan usaha, baik medis maupun non medis, saya sudah sering mengatakan saya siap pengobatan, artinya jarak jauh, artinya di situ jelas medis maupun non medis. Kalau kalian lebih puas, lebih jelas, hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346 ya. Saya sudah kedatangan Prabu ini. Kita mau tanya ini Prabu, benar dia tobat, benar dia sadar, apa sebatas tipu muslihat? Bagaimana Prabu? Kalau saya ini, kalau sudah tobat ya tobat sih. Itu. Iya, sadar sih. Iya. Saya tidak akan melakukan kejahatan lagi. Itu ya.
yang namanya merampok, merampas tanah orang, ya, itu sudah nggak mungkin lagi. Iya. Nggak terulang lagi nggak ini? Tidak akan terulang lagi itu, Cik. Ya. Kalau seandainya ketika ada hubungan kau bertemu suatu saat, entah itu preman besar atau gembong besar, terus diiming-imingi dengan duit, gimana kau Prabu? Mau ngikut lagi? Apa mau tetap mau bergabung sama Bang Lampung? Ya kalau udah tobat ya saya mau tetap ikut dengan Bang Ray Lampung saya. Iya. Tidak terpengaruh lagi saya diiming-imingi duit segala macam. Itu udah bekas saya, sih. Gitu ya. Iya. Saya dulu uang saya banyak. Benar. Iya. Oh gitu. Iya. Tanah saya banyak dulu. Sekarang walaupun saya istilahnya sekarang tidak ada, ya saya memang sudah bertobat. Bertobat. Iya. Yang kita cari sekarang nih, walaupun sedikit, ya ini pesan dari Bang Ray Lampung ini. Iya. Walaupun sedikit, tapi halal katanya. Iya, betul, betul, benar. Yang namanya halal itu kan, yang bagaimana itu, Cik? Coba. Halal. Iya. Halal kalau bahasa Arab, ya. Bahasa Arab itu halal, halal katanya. Jadi setiap kita mau apapun urusannya, baik produk maupun kita mencari nafkah, iya. maksud dan tujuannya itu benar-benar kita mendapatkan ridho, ya. Jadi ridho itu sudah barang pasti berkah. Kalau berkah itu bisa manfaat, ya. Jadi kalau namanya halal itu bukan barang kita hasil nipu, bukan barang hasil merampok atau jahat sama kita dapatkan. Jadi kita dapatkan itu dengan keringat kita, jerih payah kita, walaupun bahasanya kesepakatan antara kedua belah pihak, jelas nyata, rundingan secara jelas, pertemuan antara si pembeli sama si penerima sudah berhadapan langsung, transaksi itu baru sah, ya. Makanya dibilang kata halal itu sudah sah. Oh, yang begitu, Cik, ya? Iya. Jadi kalau kau maksa-maksa kayak seperti dulu, mengambil ibaratnya lahan Bang Lampung, menguasai Bang Lampung, kau tipu daya, kau rekrut, kau ajak, kau hasut, mendapatkan uang itu ya nggak berkah, nggak halal. Gitu. Berarti kalau seperti saya dulu itu punya siapa saya ambil, saya rampas, itu nggak halal itu, Cik? Nggak halal. Iya. Jadi begini sahabat, saya terjemahkan supaya kalian cerdas, ya. Kalau masalah uang, ini masalah uang, ya, kita bicara masalah uang. Kalau sebutan uang itu nggak ada yang katanya uang haram. Saya udah berumuran sekian ini belum pernah menemu bentuk uang haram itu bagaimana, belum pernah nemuin. Gitu, tapi kalau kelakuan untuk mencari uang itu, saya yakin kalau tidak benar itulah dikatakan haram. Haram itu bahasanya larangan, nggak boleh. Oh, dilarang sih. Haram itu bahasa Arab Saudi, ya. Iya. Tapi kalau bahasa kita di Indonesia itu dilarang, nggak boleh. Nah, artinya kalau nggak boleh itu berarti itu jangan dikerjakan. Nah, jadi Prabu, saya bukan menasihatin, ya. Iya, Cik. Artinya kita berbagi. Dengan berbagi inilah siapa tahu ada manfaat, ada seperti kedepannya nanti kau bisa sedikit banyaknya katanya mau belajar, ya. Sama, saya juga belajar, Bang Ray juga belajar. Kami bukan merasa di sini kami dibilangkan seperti Ambia, Aulia, Habib, nggak ada, ya. Apalagi Ustadz, nggak ada. Kami nggak mengakui sedikit pun mau disebut-sebut seperti itu, nggak mau, ya. Kami orang biasa. Hanya saja kami ini secara dakwah, secara arti dakwah itu menyampaikan suatu amanah dengan kita berselawat. Nah, jadi sini ini saya jelaskan lagi ini sama sahabat-sahabat, ya. Arti bersalawat itu hanya bukan sebatas ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan itu, sahabat, ya. Enak sekali, ya. Kalau itu ucapan,
Tapi makna dari selawat, bagaimana caranya dikala apa yang pernah dijalankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini menjadi khalifah, ya. Disitulah kita untuk bisa mengikuti jejaknya, walaupun sedikit banyaknya kita proses dalam pembelajaran. Iya, iya, Cik. Level kita memang beda. Level Nabi zaman dahulu, beliau sudah dapat wahyu, garisan, tulisan, terah. Kalau secara iniannya, Iya, Cik. beliaulah yang diutus secara jelas nyata untuk penyempurnaan yang namanya hidup di alam syariat yang nyata. Allah ciptakan bumi ini, alam semesta ini, sehingga dengan panutan suatu contoh yang kita harus ikuti. Itulah Nabi terakhir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir itu Nabi apa itu, Cik? Nabi Muhammad. Muhammad. Iya. Yang katanya di belakangnya ada Sallallahu. Ya, karena dia adalah utusan Allah. Yang terakhir katanya. Iya, Nabi yang terakhir. Iya, iya. Jadi jangan sahabat-sahabat salah makna, salah terka. Bukan pula saya mengatakan ini saya bisa. Tapi maksud daripada selawat tadi, saya katakan memang secara ucapan itulah yang kita komandangkan, selalu kita dengar. Banyak sekali selawat itu, ya. Ada selawat biasa, ada selawat Jibril, Iya. ada selawat Badrun, ada selawat Nariyah, macam-macam. Iya, 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 Cik. Ya. Tapi dengan tujuan kata-kata selawat itu artinya kita mengingat bagaimana caranya sedikit banyaknya dengan tuntunan yang diajarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang ada di alam semesta ini. Iya, Cik. Kita bisa menjalankan tugas yang nama dituntut sama Allah itu cuma satu, sahabat, ya. Kita harus bisa berbuat baik. Kalau kita sudah bisa berbuat baik, nggak perlu yang namanya ngajak, nggak perlu namanya kita maksa harus ngikut, nggak perlu. Dengan sendirinya kita sudah bisa menerapkan. Makanya sedikit banyaknya sentuhan itu dengan secara langsung dilihat secara kasat mata, dengan mereka mendengarkan informasi dari satu kesambung ke satu, akhirnya mereka dapatkan informasi yang jelas yang nyata. Tanpa kita ajak, mereka akan datang. Kenapa? Pasti dia bicara seperti ini. Iya, Cik. Iya, Cik. Assalamualaikum, katanya, datang menyuk-menyuk. Waalaikumsalam, kita sambut. Iya. Ada apa? Pasti dia ngomong, saya mau belajar karena saya ini orangnya begini-begini, pengen tahu, pengen paham, pengen ngerti bagaimana caranya. Ya kita kasih tahu arahan itu. Gitu. Ya. Ini loh cara baik. Ini loh yang harus kita lakukan. Nggak perlu kita, woi, sholat kamu. Kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Nggak perlu. Berarti Iya. kalau Prabu ini, Cik, ya. Hmm. Nah, kalau pas ngelihat ada Bang Bek di jalan atau Bang Rio atau siapapun istilahnya ini apa tim-timnya Bang Ri ini, itu kalau Prabu datang itu assalamualaikum, Prabu ingin belajar tuh bisa itu? Bisa. Bisa ya? Kenapa tidak bisa? Bagus. Iya, Cik. Selagi banyak, kita jangan dari satu sisi. Iya, ya. Kalau satu sisi nanti kita nggak punya pandangan, nggak punya patokan. Makanya mazhab, ya, mazhab itu adalah salah satu contoh terakhir secara dalam nyata disebut kalau secara dalam di alam semesta ini, itulah yang disebut namanya, kalau kata orang bahasa Arab itu, ya, mereka adalah imam. Ada lagi nih, Cik. Apa itu? Saya pengen tanya ini, ya. Yang namanya pahala tuh yang begini bukan? Kalau ada nenek-nenek gitu udah tua, renta beneran itu, ya. Di jalan dia bawa kayu sampai setelahnya dia jatuh atau apa. Nah, dia mau pulang ini ke rumahnya. Nah, jadi itu kalau kayu itu kita bawain, kita anterin ke rumahnya, itu apa itu? Itu pahala bukan?
Ya, pahala sudah saya bilangkan tadi sahabat ya, pahala itu bahasa Arab. Iya. Jadi kalau bahasa kita di alam nyata ini, itulah kita menyentuh dan tersentuhnya kita, ada sifat rasa yang tertanamkan dalam jiwa kita, welas dan asih. Iya, iya. Di situ kalimat Bismillahirrahmanirrahim sudah jelas ya. Karena pembuka dari ibu daripada Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim kalimatnya ya. Iya, iya, iya. Jadi awal segala-galanya. Kenapa? Artinya dengan apa yang disampaikan Prabu tadi, berarti kita sudah bisa yang namanya menanamkan sifat toleransi, kepedulian, Iya, iya. kasih dan sayangnya. Nah, di situ kita berwujud, berbuat, melaksanakan dengan tindak laku, dengan perbuatan kita secara nyata, tersentuh dengan belas kasihan tadi, karena pandangan tertanamkan dalam jiwa itu Iya, tidak Cik. ada yang namanya kita beda-beda. Oh, begitu, Cik. Iya, Oh, kalau kita iya. beda-beda, ya berarti sama aja Allah itu nggak maha pengasih dan maha penyayang dong. Iya, Cik. Nah, Benar, kenapa benar. disebut maha pengasih dan maha penyayang? Berarti dia tidak ada. Oh, anu Prabu, kau baju hitam. Iya. Oh, setan merah, baju merah. Iya. Nggak bisa. Kau merah ke sana, kau hitam ke sana. Nggak nggak bisa. Jadi itulah salah satu contoh yang nyata. Tanamkanlah sifat kita. Makanya Bangli Lampung, bahkan Ciraden selalu mengatakan, tanamkanlah sifat ulas dan asih, kasih dan sayang Iya. secara nyata tanpa kita mengharapkan imbalan. Bukan berarti kita nggak butuh imbalan. Betul, Tapi Cik. kalau orang memberi, kita terima, tapi kita minta jangan. Iya. Ini mah enggak, banyak yang maksa-maksa minta. Kadang-kadang ada yang sama saya Oh, ya, skateboard. kalau begitu. Wah, ada sahabat-sahabat sama orang minta ini, minta itu, jangan ya. Iya, ya, Cik. Itu ya, nggak Cik. boleh. Tapi kalau mereka ngasih, diterima Betul, begitu. Cik, iya. Oh, katanya saya pinjam gini-gini, nanti saya ganti uangnya sekian. Saya nggak lama. Wah, bohong itu. Iya. Oh, Minta lagi katanya, saya pinjam saya sekian, nanti saya pulangin sekian. iya. Itu maksa artinya kan. Iya, Cik. Ya berarti itu sifat nggak bagus. Iya, iya. Saya pengen tahu juga ini Prabu. Biasanya kau ini sama setan merah, kemana guru kau itu? Biasanya datang apa enggak biasanya? Ada. Biasanya datang dia, Cik. Datang dia, Cik. Setan merah biasanya datang guru saya tuh. Iya. Guru kau itu ya? Iya. Lagi dalam perjalanan apa gimana dia? Dalam perjalanan, tapi biasanya dia dari samping sini, Cik. Dari belakang saya ini biasanya dia datang, Cik. Iya. Karena dia dari sana, arah sana dia ini. Dari sungai Gunung, Iya. aliran Gunung Petir itu? Dari aliran sungai Gunung Petir ini, Cik. Oh begitu. Sini dia biasanya ke sini, Cik. Iya, saya tumben kau sendirian gitu. Nah, benar, Cik. Hah? Datang dia, Cik. Waduh. Ke atas sini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana cara aja nih? Waduh. Sehat. Alhamdulillah. Atas sini aja, ke sini. Sini, ke atas. Waduh. Ke atas, naik ke sini. Loh, gitu. Hah? Ya kan sudah diobatin Bang Rey, masa masih loro? Bikin mau kesel melaku, boan. Oh. Kesel ini jalan. Iya. Iya. Ini barusan diomongin dengan si Raden. Oh. Biasanya kamu Prabu katanya. Di sini dengan adanya sering dengan setan merah katanya. Oh iya. Dia saya bilang dia saya tinggalin di Gunung Petir. Saya bilang tadi saya duluan yang turun, saya gitu. Lah jenenge wis tuwa, Cik. Mlakune alon-alon. Oh gitu. Iyalah. Ya coba kalau memang mau bicara-bicara dengan ini, kalau saya kan dari tadi saya udah lama bicara sama si Raden bahwa saya benar-benar udah tobat, udah insaf. Iya. Nah, coba guru ngomong dengan benar-benar dah ini belum. Iya, Cik Raden. Iya, gimana? Harus subscriber Cik Raden. Aku njaluk ngapura. Bu anono lepat salahku sing biyen. Saiki aku arep sinau sadar. Arep belajar jampi, belajar salat ngono. Iya. Jadi aku njaluk bimbingan iki karo Cik Raden. Waduh. Harus subscriber sakabeh. Waduh. Gitu. Iya. Berarti kau mau Cik Raden mrene? Udah lama, hampir 30 menit kan di sini dia. Iya.
hampir 30 menitan dia di sini. Ya. Jadi dari Gunung Petir. Iya. Terus mau ke sini Iya. nemuin Prabu si Curut God ini. Heeh. Mhm. Itu Prabu. Yup. Udah curut. Bukan Curut God. Kenapa Oh, tuh, Raden? iya. Prabu sudah Terus tobat. tobat. Masa masih diomongin begitu? Ini kan udah ininya pengikutnya Bang Rey ini. Saya lihat setan abang. Iya. Apa yang saya sampaikan rupanya kalian sudah laksanakan. Iya. Tapi kan ada PR dari Bang Rey Lampung. Iya. Dia menerima tapi butuh proses. Iya, iya. Aku rumoso, orang mokso karo Cik Raden, karo Bang Rey, Iya. karo spiritual, karo subscriber kabeh. Jenengnya aku iku wis nemen biyen lah, wis kelewat dadi wajar. Nek kaya subscriber Cik Raden, karo Rey, karo spirituale, Cik nanggung rasa piye ngono. Iya, benar-benar. Karena aku wis kelewat mbiyen, sadar balik meneh, sadar balik. Cuman sadar mbiyen memang wis niate ora bener. Tapi nek sadar iki bener-bener niate. Itu ya. Ngono. Tapi benar sudah dibersihkan pedepokan kalian di tanah lokasi lahan yang Bang Rey Wis Lampung. dibongkar. Sudah Dibongkar. kami bongkar. Itu juga pas kami bongkar itu Ono Kan Mahesa. ada Mahesa dengan ini si Ate terus Antol Bodo, Anton Botol. iya Anton. Mereka ngamuk-ngamuk itu. Oh. Prabu yang hajar udah nggak ada urusan. Kon Iya. balik nih duwe 2M ngono. Iya. Aku ora ngerti Iya. duit Ya, Prabu. kita nggak ngerti. Dia ini kan uang itu kan sama John Cowboy. Iya. Nah, terserah saya Nek gituin. John Cowboy teko nggo panganan Hmm. yang iya. Nek nggawa duit ora pernah dikei. Belum pernah kita ya. Saya mau tanya dulu sama sahabat saya ini ya. Karena kalian sudah bertemu Bang Rey Lampung. Artinya Bang Rey Lampung sudah mengatakan sama kalian. Oh. Bang Rey Lampung pun memaafkan. Bang Rey Lampung pun sudah menerima. Tapi ada juga yang saya dengar dari sahabat-sahabat Bang Rey Lampung. Kalian belum bisa diterima di padepokan. Iya. Oh iya itu benar. Ada itu. Ya seperti Aku wis rong dino golek Rey nang padepokan ra ono. Nggak ada. Iya. Jadi begini sahabat ya. Mereka ini mungkin kalian sudah lihat di beranda Bang Rey Lampung ya. Sesuai dengan apa yang saya katakan ketika Jaluk rokok iki. diisep. Waduh, ngerokok setan merah. Heeh. Iya. Capean dari gunung kali ya. Kesel. Saya sudah katakan setan abang. Si Prabu Curut God ya. Saya ingat Curut God aja karena kau biang kerok biang keladi soal. tidak apa-apa sih. Tidak Iya. apa-apa sih. Mau dibicarakan apapun saya terima karena itu kesalahan saya ya. Iya. Itu aja ya. Betul. Memang segala sesuatu itu sahabat ya. Tak mungkin bisa mengatakan itu benar. Tak mungkin itu bisa mengatakan iya. Iya. Tak mungkin itu bisa mengatakan pasti kalau belum pernah mengalami. Jadi dengan mereka sedikit banyaknya melontarkan ucapan yang saya dengar bahwasanya mereka ada niat mau tobat dan sadar. Itu bagus. Karena kenapa? Secara jelas, secara nyata, manusia tersebut kalau dia punya pemikiran, kalau dia punya renungan, menghayati secara dalam, bercermin ke dalam jiwanya, sudah pasti setiap langkah, setiap dia perbuat, dia petik itu, dia ambil hikmahnya. Kenapa? Mungkin langkah dia salah, mungkin ucapan dia tidak baik, mungkin perbuatan dia, kelakuan dia kurang benar. Disitulah hikmah yang paling besar. Jangan sampai ketika melakukan kesalahan bukan dianggap cermin, yang ada kesombongan. Ketika dia melakukan kesalahan berarti dia tidak mau ngulangi lagi. Itulah kecerdasan di dalam kolbunya menanamkan niat itikat. Dia mempunyai sifat-sifat adanya sedikit banyaknya
dorongan terpanggilnya kolbunya bahwa dia akan bisa menemukan suatu jawaban itu benar karena dia sudah pernah melakukan kesalahan. Jadi manusia ini kebanyakan nggak mungkin dia bisa berkata benar kalau belum mengalami kesalahan dulu. Mungkin dari setan abang selama ini pernah berbuat salah. Ya namanya manusia, sudah pasti salah dan lupa itu tempatnya. Karena begini sahabat, salah sebenarnya, salah selamanya bukannya setan, benar selamanya bukan malaikat. Jadi kita apalagi manusia pasti banyak salahnya daripada benarnya. Tapi niat mereka nggak tahu ini benar-benar apa, hanya sebatas ucapan. Hah? Guys, jangan ke apa maksudnya? Kau begitu. Ya, membaca Belajar, Cik. membaca la ilaha illallah Kon itu, Ci. Ya. baca la ilaha illallah, aja leren-leren ngono. Ben Ya. tenang, atine ben ayem. Oh gitu. Yo. Bagus, bagus, bagus. Jadi itulah salah satu menandakan dengan ruh yang Allah katakan di dalam Al-Quran, aku tiupkan ruhku katanya ya. Ketika kita di dalam lahir, sebelum janin terbentuk, Allah sudah siapkan ruhnya itu. Aku tiupkan ruhku katanya ya. Iya, iya. Nggak ada ruh Prabu, ruh setan abang, nggak ada. Iya, Ya. Artinya ruhku itu artinya dalam. Ruh artinya itu nyawa ya. Ruh itu bahasa Arab. Oh. Kalau bahasa Indonesia itu napas lah ya. Oh iya, iya, Ci. Iya. Jadi aku tiupkan napasku kepada si Prabu. Jadi jangan sombong kau Prabu ya. Iya, jangan mentang-mentang kau tadinya punya setan abang, kau dikasih ilmu sekuat apapun, seolah-olah kami tidak ada tanding, kau yang penguasa sealam jagat ini. Hah? Salah itu Prabu. Tapi kalau kau menyadari karena ruh yang ada di badanmu itu adalah suatu titipan, ingat dengan siapa yang mengusik malikan badan kau, siapa menggerakkan kau, siapa memberikan rezeki kau, kekuatan-kekuatan yang ada semuanya itu hanya Allah yang memberikan. Kau adalah sebagai dititipkan sama Allah. Makanya di alam dunia ini kita hanya sebatas singgah sementara bahasanya. Iya. Iya. Kono sapa? Ya, itu punya Prabu. Ngeleh aku rumangan kundi. Iya, kalau mau makan nanti aja nanti. Nanti. Ini Kalau ada iya. sahabat saya yang komentar. Jawa Timur hadir, terima kasih. Kartini, Mulyana, mereka itu hanya cari dari ucapan, bukan dari kolbunya, Cik. Waduh, ada sahabat saya mengatakan seperti ini, setan abang. Iya. Kartim, ya, Mulyana, mereka itu hanya dari ucapan, bukan dari kolbu. Tuh. Mulyana sing kondi mau ke Jawa Timur, Ci. Nggak tahu dari mana, dia nggak nyebutkan, dia nyebutkan nama saja. Aku njaluk ngapura. Mbokan sampean Cik ora trimo tobatku, rasa sadarku, ya ora apa-apa, sampean wajar. Cik kesel karo aku. Tapi iki bener-bener tak lampahi kanggo golek tenange ati, kanggo golek ayeme jiwa. Jadi aku njaluk ngapura tenan amit iki. Bahwa aku bener-bener kudu nggo dolanan sadarku iki. Sama dengan saya juga. Ya. Apa itu, sama apanya? Ya, saya juga tobat beneran dari hati sanubariku ya. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya mau kembali lagi seperti semula, saya mau ngerampok, mau nodong, mau nginiin tanah-tanah siapapun kami rampas, tidak ya. Sudah dari saat sekarang saya benar-benar tobat. Walaupun ya Bang Rey Lampung, Cik Raden tidak percaya ya, itu hak mereka ya, hak mereka itu tidak percaya, hak mereka. Yang penting saya bertobat ini karena Allah ya, karena Allah ya. Jadi bukan istilahnya karena Bang Rey atau karena Cik Raden, tidak.
Itu hak mereka mau percaya dengan tidaknya. Begitu saja saya Cik. Ini Mama Piki. Saya sudah muntah sama omongan setan merah dan Prabu tuh. Memuntah mereka tuh. Iya. Coba Fitri, Mama Piki. Mama Piki. Nggak tahu dari mana ini. Aku nyaluk ngapurone wajar sampean jengkel karo aku karena dulu tingkah laku kucing dia. Betul. Cuma niki bener-bener ora tak ulangin wis niatku bener. Jaluk doane moga-moga aku iso sadar tenan. Jaluk doane tenan iki. Iya benar-benar. Jadi kalau dari Kartim Mulyana ini dari Sumedang. Nih sahabat, saya cerita Sumedang dikit ya. Di Sumedang itu ada peninggalan sejarah dari Prabu Siliwangi. Jadi di situ ada air panas berbentukan, maaf nih ngomong, seperti bentuk rahim. Jadi bagusnya itu air panas bukannya kawah ya. Dia bukannya seperti air belerang itu bukan. Tapi air panas, hebatnya air panas itu dikelilingi rumputan pohon besar, tapi akarnya itu ke air panas itu nggak mati pohon itu. Hebat ya. Nah kalau di Sumedang dari alun-alun jalan ke atas, nggak tahu Gunung Pancomas apa nggak tahu itu. Di situ luar biasa keajaibannya. Dari jarak 1 meter dari kawah itu, kalau kita cicip airnya beda rasanya. 1 meter ke belakang lagi kita coba lagi airnya, beda lagi rasanya. Sampai 7 kita langkah itu beda. Iya Cik. Nah kalau dari Sumedang kunjungi saja itu adalah tempat peninggalan sejarah asli dari Baginda Prabu Siliwangi ya. Nah kalau kalian dari Sumedang silahkan main ke situ, sebutkan saja nama Cik Raden, numpang ibaratnya suan, kalau kata orang kita silaturahmi, sisilah Fatihah di situ, mandilah kalian di situ, luar biasa airnya. Bukan bau belerang, tidak. Tapi anehnya ketika kita mainkan ini, airnya itu bening bener ya, itu langsung pinggir-pinggirnya itu butek. Ya. Karena itu lambang daripada, maaf ngomong ya, saya sebutin aja ya, kemaluan perempuan. Itulah ciri ya, ciri. Tapi hebatnya air itu mengandung energi yang kuat. Nah dari siapa tadi, Kartim dari mana tadi, siapa, Kartim Mulyana, silakan kunjungi ya. Dari Sumedang itu silahkan di situ ya. Saya pernah ke Sumedang itu 40 hari 40 malam saya di situ ya. Oh, neng Sumedang. Iya Sumedang itu tempat yang saya bilang tadi itu air panas tapi luar biasa, bukan air belerang ya. Iya. Arti air belerang itu air dari gunung ya. Iya. Nah ini bukan gunung, bukan bukit ya, seperti bukit lah, tapi di situ sebutannya Gunung Pancomas apa gimana saya nggak tahu. Nah di situ kunjungi aja Kartim Mulyana ya. Betul Cik, sekarang jadi objek pariwisata namanya Gunung Tompomas. Nah berarti bener ya saya bicarakan, betul. Gunung Ya, Tampomas. Tampomas ya, disitulah jadi tempat peninggalan dari Prabu Siliwangi ya. Tuh kalau kalian berkunjung di situ luar biasa itu tempatnya ya. Aneh, air panas ada akar tapi nggak mati itu pohonnya. Terima kasih dari Sumedang saudara saya ya, sudah hadir ya. Murti Uta Jasmi, assalamualaikum Cik Raden, sehat selalu. Kalau setan merah itu sama Prabu mau tobat benar-benar, syukur alhamdulillah. Tuh ada mereka. Amin. Kami benar mau tobat ya. Tapi Kesel. tapi sebaliknya, Oh. kalau mereka hanya tobat sebatas ucapan, jangan ada kata-kata ampun. Jangan lagi yang namanya mereka hidup di alam semesta ini dibiarkan. Pokoknya aku dipateni ora apa-apa. Orang ngelawan. Aman tetap aja kalau hatinya punya niat jelek, nggak bakalan berubah itu. Tipu daya setan merah aja, hati-hati Cik Raden terhadap mereka. Tuh saya suruh hati-hati.
Nah, Wajar, berarti Cik. mereka ini pernah kecewa sama Iya, kalian. wajar. Nah, kalian itu minta maaf sama mereka. Oh. Mau nggak minta maaf? Iya gelem aku. Ya coba Prabu minta maaf dulu, Prabu, ngomong sana. Kami Iya. minta maaf ini ya. Nanti saya dengerin apa komentar mereka. Para subscriber Bang Ray Lampung dengan si Raden Pradana Kusuma. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya sudah mengecewakan kalian dan saya sering berbuat yang tidak benar, berbuat salah ya. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalam. Nah, sekarang kau si setan abang. Amit kanggo subscriber Ray karo subscriber Cik Raden Perdana Kusuma, aku setan abang jaluk ngapura karo jaluk ngapura ke anak-anakku karo sampean subscriber sing ngrasa kecewa, sing ngrasa dibohongi. Maniki tenan-tenan sing tak lakoni bener-bener aku arep sadar. Aku njaluk ngapurane. Gitu ya. Jadi Robiah Iroh ya. Semoga Prabu Setan Merah benar-benar tobat, benar-benar yang jangan bikin kecewa lagi tuh. Ora. Tidak akan bikin Bener-bener kecewa ora. lagi. Jadi kalau mereka bikin kecewa, sahabat, diapain ini mereka nanti? Iya. Saya sudah sama Bang Ri sudah menerima, sudah memaafkan. Mereka kita arahkan bongkar itu yang namanya pendepokan di lahan Bang Ri sudah mereka laksanakan. Tapi Bang Ri belum begitu bisa langsung menerima karena itu proses ya. Iya. Katanya kemarin mereka dikasih madu. Iya. Gimana rasanya? Wis seger, wis sehat aku, Cik. Udah sehat? Iya. Hmm. Tinggal waktu titik-titik. Sedikit-sedikit Iya. maksudnya. Mm-mm. Ah, tapi badan-badan mah udah Wis sehat seger. semua ya. Oh. Sama. Prabu juga. Tapi ada ini sahabat saya mengatakan seperti ini nih. Karena mereka menyimak ya. Dari Pasina, Bojonegoro. Hati-hati setan abang sama Prabu Cik katanya. Tuh, saya suruh Kenapa? hati-hati. Ya nggak tahu ini. Ora. Pasina ini. Wasina, ora aku bener-bener sadar aku njaluk ngapurane Wasina. Banono kelakonanku sing gawe sampean jengkel, gawe anak-anak kelakonan anak-anakku sing jengkel. Aku sebagai wong tua setan abang njaluk ngapurane. Sudah tidak. Kalau kecewa katanya Ah, ya. Bang Ri babat habis Cik Prabu sama si setan merah. Tuh. Gimana? Siap nggak kalian? Hah? Siap. Tak Hmm? terima Siap, ora siap kami apa-apa. terima. Kalau benar-benar tobat, kasih aja baju peci sama Al-Quran, ganti baju merah. Nah, nanti kamu akan diganti baju ya? Iya. Mau? Oh, Nah, ini gelem, peci Cik. sudah ada peci. Iya, nanti peci Hah? sudah ada, nanti Ini pecinya nah. iya, nanti dibelikan lagi peci, Iya. dibelikan sarung Iya. ya. ah. Benar ya? Iya, Ya. nggo sarung dingi aku neng lereng petir, Hmm. arep salat ono sing ngekei sarung, tang pas ngadeg melorot, Cik. Melorot. Iya, Iya. melorot. Masa? Orang iso ngenggone. Oh. Ya coba belajar guru. Iya. Belajar guru ya. Iso sampean Prabu. Bisa saya. Itu ya belajar ya. Iya, nanti Ben ora belajar. melorot. Iya. Pas rame wong, ya isen aku nih. Mama, assalamualaikum Cik dari Wonosobo ya. Pokoknya bilang sama Bang Ri, Cik, jangan gegabah ya. Nobatkan setan merah sama si Prabu yang keras kepala. Tuh, selama nggak mau tobat, jangan tobat semua, pasti pada hati-hati. Tuh, saya sama Bang untuk mengingatkan Bang Ri juga harus hati-hati. Iya, ora Ah. apa-apa. Wajar subscriber iku cek ono rasa was-was, cek ono rasa kaya dibohongi. Karena selama ini wis pirang balen aku tobat, balik nih. Tapi nek iki tobat bener-bener subscriber, ora bakal balik nih. Loh, ada lagi nih dari Aman ya. Bohong itu Cik, dia merencanakan sesuatu dengan cara halus dan tetap waspada. Loh, kenapa kalian dia berkata seperti ini? Ora, Cek, Hah? iku bener-bener kuatiku.
ku anak-anakku. Ini Sekarang ngomong. begini ya, walaupun subscriber ini tidak percaya, yang penting kami sudah punya niat baik Iya, untuk bertobat. iya Sudah, bener itu aja. bener iku Iya. Prabu, bener iku. Iya. Mereka tidak percaya hak mereka. Oh, Ya. Karena mbiyen wis kokeh Ya, dhewe karena- salahi. Karena kita sudah banyak berbuat salah Iya, terhadap iya. mereka. Ya. Oh, Nah, Bang Rey kan sudah, siapa namanya, Kurawa kan sudah tobat tuh. oh, iya. Ya. Sudah dibelikan Bang Rey baju, Iya. sudah dikasih pakaian, dia sudah diganti nama. Iya. Nanti kau nanti sama Bang Rey begitu juga. Iya, iya. Mau nggak? Ya gelem lah, Cik. Iya, Prabu. Iya. Sama, saya siap. Iya. Iya. Siap saya. Benar sudah diminumin madu. Weh, Sudah. Hmm. Sudah. Jadi sahabat, kemarin mereka ini sudah diminumi madu Bang Rey Lampung. Madu sakti ini ya. wah apik tenan madune memang. Api ya. Iya, Langsung jreng. langsung seger Langsung, aku. Segar. kami langsung ya. Heeh. Waduh, mereka ini ketika sama Bang Rey Lampung, mereka sudah selama ini mengemis-ngemis mencari Bang Rey Lampung, memohon-mohon, memang artinya mungkin, ya ini perlu saya tanda garis bawah ya, mungkin, walaupun itu katanya tipu muslihat atau niat sebatas bicara di mulut, mereka tobat, ya Bang Rey namanya, dia sifatnya murah hati dan rendah hati ya. Dia kasihkan madu ini katanya. Benar dikasih madu? Iya, Nah, iya benar. dikasih madu. Jadi sahabat-sahabat apabila kalian mau pesan madu sama Ciraden bisa langsung hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Transfernya kemana? Cukup kalian transfer ke Bank BCA. Nomornya catat, Bank BCA 2920 587162 atas nama Basirudin. Kalau kalian khusus di Indonesia itu harganya masih 300.000. Tapi kalau sama serbuk beda lagi ya. Nah, kalau sama yang lain-lain beda lagi. Setelah kalian transfer 300.000, kalian sudah dapat 1 botol minyak melati keraton, 2 botol madu. Selagi ada kesempatan. Artinya Bang Rey Lampung tadinya jual madu ini 500.000 1 botol, sekarang 100.000 ya. Makanya 300.000 itu sudah dapat 2 botol madu dan 1 botol minyak melati keraton. Cik, bagaimana kalau saya dari luar negeri katanya? Bisa nggak pesan? Bisa. Sekarang lagi lab. Apabila kalian pesan langsung dari luar negeri, itu kita kasih harga 1 juta. Sudah berikut ongkir. Kemana saja? Malaysia, Selangor, Abu Dhabi, Singapura, Arab Saudi, Mekah, Bangladesh, ya, Australia, Amerika kita kirim. Taiwan, Hong Kong kita kirim. Dengan lab ini kalian mendapatkan 2 botol madu dan 1 minyak melati keraton, harganya 1 juta. Masih hari ini Ciraden Lab ya. Kalau besok-besok enggak lagi. Makanya ini suatu keberkahan di mana rasa ikatan, hubungan, tautan dengan tersentuhnya kalian benar-benar mencegah, mengobati dan mengatasi segala penyakit ketika kalian mengalami seperti sakit-sakit badan, sesak napas, makan tidak nafsu, ya. Di situ enggak enak makan, enggak enak tidur, di situ kalian sakit-sakit semua seperti encok pegalinu. Cukup 1 juta untuk di luar negeri kita kasihkan ketika lab pada hari ini. Kalau untuk Indonesia bagaimana, Cik? Tetap kalau Indonesia kita kasih harga 300.000. Ya, dapat 2 botol dan 1 botol minyak melati keraton. Nah, sehubungan mereka masih ada yang namanya apa itu? Sekarang tinggal 2 botol, Cik. Ya, pesan lagi. Ya, pesan lagi nggak apa-apa. Lebih cepat lebih bagus ya dari Pak Sinah ya. Pak Sinah ya. Kalau mau pesan silakan.
Assalamualaikum Cik, beserta tim Bangil Lampung, Timur Desa Sri Mulyo hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Nah kalau kurang jelas silahkan hubungi saja WA Cik Raden. Saya pun selalu mengatakan sahabat, apabila kalian baik ada kendala, baik dalam usaha, keluarga, penyakit, apapun bentuknya, saya siap pengobatan jarak jauh, medis maupun non medis. Nawaitu bismillah, amanah yang tertitipkan kepada diri saya, mudah-mudahan saya secara lahir maupun batin siap menolong dan mengobati secara medis maupun non medis secara jarak jauh ya. Terima kasih kalian sudah hadir, terima kasih atas dukungan kalian. Mudah-mudahan apa yang mereka ucapkan benar-benar nyata. Tapi kalau mereka sebatas tipu muslihat, makanya saya sama Bang Rey hati-hati, bahkan selalu mengatakan semuanya itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Karena ucapan itu lebih mudah karena lidah tak bertulang. Tapi pelaksanaan belum tentu kita bisa gapai, kita raih kalau bukan tertanamkan dari niat hati nurani yang benar-benar tulus dan ikhlas. Benar-benar kita untuk bisa merubah kelakuan, perilaku yang selama ini kita lakukan banyak salah. Disitulah kita mohon ampun kepada Allah. Semoga ada hikmahnya dikala kalian melihat, menyimak daripada apa yang Cik Raden tayangkan ini. Bisa ambil sisi positif, buang sisi negatif. Mudah-mudahan keberkahan selalu sama kita. Yang penting saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian berselawat, perbaiki sholat, tegakkan yang namanya kebenaran. Insya Allah laku lampah ucapan kita ngawiji dengan tulus dan ikhlas. Kita selalu mengenal, mengingat dengan adanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Semoga kita hidup di alam semesta ini selalu banyak-banyak kita mensyukuri dan bersyukur. Terima kasih Lab. Pada kesempatan ini saya pamit dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.